Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Kali ini saya akan coba sedikit membahas tentang koordinat pada poligon terbuka dan bagaimana kita mencari koordinat pada suatu titik yang ada sudutnya. Sudut di sini adalah yang kita ambil adalah sudut jurusan. Nah, ini adalah gambar poligon terbuka. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D, E, F ya. Kemudian ada sudut yang terbentuk di sini ada 46 ya. Di titik B ada 54, di titik C ada 17, kemudian D 88 dan di E adalah 18. Nah, kemudian di sini juga ada jaraknya. Jarak dari A ke B itu adalah 13,6. B ke C adalah 16, kemudian C ke D 13,4, D ke E adalah 15,2 dan E ke F adalah 10 satuannya meter. Nah, kemudian dari sini juga diketahui di sini adalah koordinat di titik A adalah X-nya 400, kemudian Y-nya adalah 500. Jadi kita nanti berapa koordinat di sini, berapa C, terus sampai ke titik F. Nah, coba kita lanjut ya. Nah, ini adalah sudut apa? Tadi ada garis AB, A ke B ya. Kemudian ada sudut jurusan 46. Kemudian ini adalah posisi dari sudut jurusan. Jadi kita mencari koordinat di titik B menggunakan sudut jurusan. Mencari koordinat di titik C sampai ke titik F kita menggunakan sudut jurusan. 46 di sini ya, itu adalah utara timur. Kemudian garis BC atau dari titik B ke C itu, kemudian itu adalah sudutnya adalah 54, itu adalah posisinya adalah selatan timur. Nah, coba kita lihat. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi kalau dari titik garis AB ini, garis AB itu sudut 46. Sudut 46 itu adalah dari utara ke arah timur. Berarti 46 derajat ke arah utara timur. Kalau ini adalah dia patokannya utara selatan. Jadi ada utara timur, ada utara barat, ada selatan timur dan ada selatan barat. Jadi kalau di sini AB itu adalah utara 46 derajat utara timur. Kemudian kalau BC itu adalah 54 derajat. 54 derajat itu adalah selatan timur. Ya, jadi kalau kita lihat ini 54 derajat selatan timur. Kemudian CD itu adalah ini adalah utara barat. Jadi CD itu sudut jurusannya adalah 17 derajat. Posisi sudut jurusannya itu garis CD itu adalah utara barat ya. Jadi kalau kita lihat CD itu adalah utara barat. Kemudian terus sampai ke EF. EF itu adalah selatan barat. Besarnya berapa? Adalah 18 derajat. Jadi adalah EF 18 derajat itu selatan barat. Oke, lanjut. Dan ini kita mencari koordinat di titik B ya. Sekarang di titik A kita sudah ada tahu koordinatnya. Jadi ini ada sumbu Y ya. Sumbu Y itu adalah utara selatan. Kemudian sumbu X-nya itu adalah barat dan timur. Jadi di titik A itu sudah ada X-nya 400, kemudian Y-nya adalah 500. Pertanyaannya berapa koordinat di titik B? Ya, berapa koordinat titik B? Nah, untuk mencari koordinat itu maka ada jarak dari A ke B. Jarak dari A ke B itu adalah 13,6 meter. Kemudian sudut yang terbentuk adalah 46 derajat utara timur. Jadi utara timur. Nah, sekarang supaya kita bisa mencari atau menentukan koordinat di titik B, maka kita harus mencari delta X ya, delta X AB. Delta X AB. Kemudian ini ada delta Y AB. Terus kalau kita delta X AB, delta Y AB. Jadi kalau XB itu berarti ini XA ditambah dengan delta XAB. Kemudian kalau YB adalah YA ditambah dengan delta YAB. Ya. Jadi bagaimana cara? Coba kita lihat di samping ini. Ini kita menghitung koordinat di titik B, X-nya berapa. Itu adalah sama dengan
koordinat di titik A X-nya ditambah dengan delta X AB. Jadi delta X AB adalah seperti ini. Ya, jadi berapa delta X AB itu adalah sin 46 dikali dengan jarak ya. Sin 46 dikali dengan jarak. Terus kita isikan, kita input 400 itu adalah koordinat titik A X-nya. Kemudian DAB itu adalah jarak dari A ke B adalah 13,6. Kemudian sin 46 ya. Maka didapatlah di koordinat di titik B itu adalah 400,783. Ini tanda positif. Kenapa ini tanda positif? Karena kalau ke arah kanan X yaitu itu dia nilainya bertambah positif. Nanti kalau di arah ke barat itu adalah berkurang atau nanti delta X-nya itu adalah negatif. Maka ini adalah positif. Kenapa? Karena dia ke kanan ya. Kemudian ini adalah kita menghitung koordinat di titik B untuk Y-nya. Jadi YA nanti ditambah dengan delta YAB. YA tambah nanti delta YAB. Delta YAB itu adalah jarak dari AB cos 46 ya. Cos 46 atau cos sudut jurusan ya. Maka kita input, kita masukkan nilai YA-nya 500, kemudian jaraknya ada 13,6 cos 46, maka didapat 500,447. Jadi dapat kita lihat di sini untuk XB di awalnya adalah di titik A itu adalah 400, kemudian di B adalah 409. Maka terjadi penambahan sebesar 9,783. Kemudian ke arah sumbu Y-nya atau arah utara selatan ya, atau sumbu Y ya, ini boleh dikatakan ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Nah, untuk Y-nya juga bertambah ya. Jadi kalau bagian Y sini bertambah, bagian ke bawah ini adalah akan berkurang. Nah, kemudian ini bertambah, X ke kanan dan ke kiri X-nya akan berkurang. Nah, sekarang coba kita lihat pada koordinat di titik kita mencari koordinat di titik C. Koordinat di titik C itu kita berpatokan koordinat dari titik B. Nah, tadi kita sudah dapat koordinat titik B itu adalah X-nya adalah 409,783, kemudian Y-nya adalah 509,447. Nah, sekarang kita mencari berapa koordinat Y. Jadi kalau kita lihat koordinat di C itu, maksudnya di koordinat di titik C, berapa koordinat di C? Maka di sini ada delta X B C. Delta X B C itu kalau kita lihat delta X-nya adalah bertambah, tapi kalau bagian Y-nya terjadi pengurangan. Maka di sini ada X-nya tetap tanda plus, kemudian di sini juga di bagian Y dikasih tanda minus. Kenapa? Karena dia arahnya ke bawah ya, maksudnya itu ya berkurang gitu, ke arah ke selatan ya. Dengan cara yang sama ini kalau kita mencari delta X BC itu adalah jarak dari B ke C itu kemudian dikali dengan sin sudut jurusan. Sudut jurusan di sini adalah 54 selatan timur ya. Juga dengan titik C, titik untuk koordinat di titik C Y-nya atau YC itu juga YB dikurang dengan delta YBC. Mana delta YBC? Yang ini. Jadi YA dikurang dengan YBC, maka kita dapat YC. Maka ini akan nilainya berkurang. Awalnya adalah di B itu Y-nya adalah 509, sekian, kemudian sekarang jadi 500. Jadi berkurang sebesar 9,405. Jadi begitu seterusnya. Ini pun daerah dari C ke D, dari C ke D itu kemudian di sini delta X CD itu berkurang. Kemudian untuk delta Y CD itu tambah plus gitu ya. Jadi kalau di sini min, kemudian di Y-nya terjadi positif gitu. Nah, ini juga, ini sudutnya adalah 88. Sudut 88, maka di sini kalau X-nya
tambah. Kemudian kalau Y-nya berkurang, Y-nya nambah karena sudutnya 88, kecuali sudutnya lebih dari 90, makanya Y-nya jadinya minus gitu ya, delta Y DE. Tapi ini adalah plus ya, plus delta Y DE ya, kira-kira seperti itu sampai nanti kita bisa menentukan koordinat di titik yang terakhir adalah titik F ya. Kemudian dalam mencari koordinat titik E itu atau di sini ya, kita ini yang terakhir ini. Nah, jadi kalau koordinat titik F patokannya di sini adalah koordinat di titik E. Nah, dapat kita lihat koordinat di titik F bagian X-nya itu adalah sama dengan koordinat di titik E X-nya, kemudian ini ada minus, berarti minus ini ke kiri X-nya, kemudian Y-nya juga ke bawah, maka sama-sama minus, baik X maupun Y itu adalah minus. Kira-kira seperti ini adalah hasil yang didapatkan dari hasil perhitungan. Jadi mencari koordinat menggunakan sudut jurusan gitu. Bisa juga nanti ada menentukan koordinat menggunakan azimut gitu, azimut dari garis. Misalkan ini E ke F, azimutnya berapa? Kalau kita lihat azimut E ke F itu adalah 180 ditambah 18 jadinya 198 ya. Kita bisa juga menggunakan azimut dari garis EF. Tapi pada sekarang ini kita membahasnya atau penyelesaiannya kita menggunakan sudut jurusan. Kira-kira seperti itu. Ini kalau kita tabelkan kira-kira seperti ini. Ada sudut jurusan, kemudian posisi sudut jurusan, kemudian ada jarak harusnya di sini ya, jarak. Kemudian ini adalah delta X-nya, ini nilai X yang terjadi ya. Kemudian delta Y-nya ini, oh ini salah, ini harusnya delta, ini harusnya Y gitu. Ini harusnya Y dan ini ada X. Nah, inilah koordinat titik A 400-500 sampai di F itu adalah 430, X-nya kemudian Y-nya adalah 503,877 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada konten selanjutnya nanti saya akan coba menentukan koordinat itu menggunakan azimut dari garis ya. Azimut dari titik A ke titik B atau kira-kira antara satu titik ke titik yang kita cari koordinatnya. Kita menggunakan sudut azimut ya. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan sedikit membantu mata kuliah ilmu ukur tanah. Kira-kira seperti itu. Saya sudahi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.